Shalom, selamat pagi. Saya mewakili Wadah Pemuda mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah online. Tuhan Yesus memberkati. Wadah Dana Kasih GBDI Karawang Resinda mengelola dana dari jemaat yang selanjutnya disalurkan bagi jemaat yang memerlukan. Dana yang disalurkan berupa beasiswa pendidikan serta dukungan pemulihan kesehatan bagi jemaat lanjut usia dan Naomi. Selama masa pandemi COVID-19, Wadah Dana Kasih tetap melakukan aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana seperti biasa. Bagi jemaat yang akan melakukan pengambilan dana kasih bulan Juni 2020, dapat menghubungi Bapak Agus Sukiyatna di Money Changer Cahaya di Jalan Tuparev. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam dana kasih GBDI Karawang Resinda. Berkat dapat disalurkan melalui transfer ke rekening dana kasih atau dalam bentuk tunai yang dapat diserahkan secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada hari ini mengambil tema, mari memulai dengan bait suci yang baru, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sisya Mendagi. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mari siapkan hati kita untuk dapat bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja. Kita mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur akan segala kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi kami kena percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu turun atas kami, bahwa kami rasakan Engkau hadir Tuhan tempat kami Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ucap syukur akan segala kasih-Mu Tuhan, akan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Tenang hatiku, Kau serta
hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu Tuhan, haleluya, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, haleluya,
izinkan kami Tuhan untuk dapat bisa bersatu hati Tuhan, untuk dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk dapat bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami berada di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami kena percaya Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami, bahwa mujizat-Mu selalu ada untuk kami, mujizat-Mu selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Kami kena percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada dan menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh dapat bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami boleh dapat bisa memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita masih tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus menolong kehidupan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku
Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Wadah Pemuda. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, terima kasih atas karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau telah rela mati bagi kami, Tuhan. Kau telah bangkit bagi kami, Tuhan, menyelamatkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kau Allah yang begitu besar, Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa, Tuhan, dalam kehidupan kami, Yesus, Tuhan. Ucap syukur akan segala kasih-Mu, ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
kasih kan segala berkat-Mu Tuhan, kan segala kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus, sehingga kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk dapat bisa beribadah Tuhan. Meskipun dalam ibadah online ya Tuhan, tapi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh dapat bisa bertumbuh, berbuah, bahkan berakar dalam hati kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau fokuskan kami Tuhan Yesus, hati dan pikiran kami untuk dapat bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kesempatan yang baik untuk kita sama-sama belajar, mendengarkan dan menelaah firman Tuhan sebagai bekal, sebagai guide, sebagai petunjuk kehidupan kita untuk kita dapat mengakhiri siklus kehidupan kita, siklus kekhawatiran, siklus ketakutan, dan siklus-siklus yang menakutkan membuat kita gelisah. Hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang hari-hari ini membelenggu, mengelilingi kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan yang dipilih Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan waktu dan keadaan lingkungan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sebagai satu petunjuk agar kita boleh beroleh damai sejahtera. Hari ini saya berterima kasih kembali kepada tim live streaming GPDI Karawang Resinda yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan pikiran-pikiran yang brilian, gagasan dan ide yang sangat memuliakan nama Tuhan, menyediakan waktu, tenaga, serta jerih lelah untuk melaksanakan live streaming ini. Kita buka di dalam Alkitab kita dari kitab Esra, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Seperti biasanya saya akan bacakan secara perlahan-lahan dengan suara yang cukup lantang dan tidak enak didengar supaya kita semuanya tidak terngantuk-ngantuk dan tidak tertidur. Demikian firman Tuhan. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ayat yang terakhir. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Jemaat Tuhan GPDI Karawang Resinda yang dikasihi Tuhan. Kitab Esra ini merupakan kitab sejarah. Kitab yang ditulis oleh Esra sendiri. Kitab Esra memiliki 10 pasal dengan 280 ayat dan memiliki kandungan kata-kata 7.441 kata. Tema besar dari kitab Esra ini adalah pemulihan
kelompok yang tersisa. Kedudukan kuasa firman Tuhan dan keberadaan Allah di dalam kehidupan umat-umatnya. 3 tema besar ini ada di dalam kitab Ezra, dan kita bisa belajar kitab Ezra, kita bisa jadikan sebagai satu miniatur kasus kehidupan keadaan bait Tuhan, di mana di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, di dalam acara ibadah live streaming yang pertama saya sampaikan bahwa bukankah tubuhmu adalah bait suci yang kudus? Dan sekarang pemulihan bait suci, bait Allah Tuhan dilaksanakan oleh Ezra. Bapak Ibu Saudara, sepintas sejarah daripada bait Allah dimulai daripada pembebasan bangsa Israel oleh kehendak Tuhan yang dimintakan oleh Musa kepada Firaun, bebaskan bangsaku untuk beribadah. Dan pada saat kebebasan bangsa Israel dari penjajahan Mesir terwujud, maka Musa membangun bait suci, membangun bait Allah, di mana ukuran-ukurannya Tuhan berikan kepada Musa. Di dalam kitab Imamat diterangkan bagaimana perangkat-perangkat bait suci, dan di dalam Bilangan diterangkan bagaimana keturunan-keturunan serta ukuran-ukuran daripada bait Allah. Sejarah bait suci terus berlanjut sampai kepada Sulaiman, kepada Salomo yang membangun kemah suci. Di sana dibangunlah bait Allah. Dan sejarah menunjukkan ada siklus-siklus yang terjadi di dalam pembangunan, dalam keberadaan bait Allah. Ada beberapa kali penghancuran, ada beberapa kali pembangunan, dan masuklah di dekade Ezra. Ezra mendapatkan tugas membangun kembali bait suci yang dihancurkan, dan diawali daripada Ezra pasal 3 ayat yang ke-10. Mohon tayangkan Ezra pasal 3 ayat 10-nya. Pada waktu dasar bait Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan. Hal yang pertama yang kita dapatkan dari kalimat Ezra pasal 3 ayat 10 ini adalah tujuan pembangunan bait suci adalah untuk memuji Tuhan. Siklus atau dinamika pembangunan keberadaan bait suci turun naik. Ada dalam masa-masa kejayaan, ada dalam masa-masa keterpurukan. Dan Ezra mendapatkan tugas untuk menyelesaikan di mana bait suci Tuhan mendapatkan keterpurukan, dan dimulailah pembangunan itu. Perangkat-perangkat yang dipakai pada masa Ezra di dalam pembangunan bait Tuhan diinisiatif yang pertama oleh para imam. Sekali lagi, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberikan satu petunjuk saya dan saudara yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya dan saudara mendapatkan satu status, satu pendelegasian yang agung dari kuat kuasa Roh Allah yang mengatakan, tetapi saya dan saudara, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mari saya dan saudara saat ini mengemban tugas untuk membangun kembali bait Tuhan, untuk memulihkan kembali bait suci Tuhan,
Saya percaya waktu-waktu inilah waktu-waktunya berakhirnya kekuatan kuasa kegelapan, kuasa kekhawatiran, kuasa yang menteror, mengintimidasi kehidupan kita. Saya percaya setelah kita berdoa, saat ini kita sedang melaksanakan di tengah-tengah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan doa saya kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau lebih besar dari kuasa yang menakutkan ini. Engkau lebih kuat, maka itu hancurkan kuasa penyakit penularan ini dari Sabang sampai Merauke. Di Provinsi Jawa Barat, di kota Karawang, di Resinda ini Engkau hancurkan. Dan kita akan mengalaminya. Dan kita akan memilikinya, pertolongan dan kesembuhan. Saya percaya sesaat lagi kita akan merasakan bagaimana sorak-sorai kita dilepaskan dari intimidasi, dari tekanan-tekanan, dari keteroran penyakit ini. Karena apa? Status saya dan saudara adalah para imam, pembangun bait suci, pembangun altar Tuhan. Pastikan saya dan saudara saat ini menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Diinisiatif oleh para imam di dalam Esra pasal 3 ayat 10. Mereka mengajak para kaum Lewi. Kelompok kedua adalah kelompok para pekerja dan pemikir di sekitar bait Tuhan. Bekerja sama, bergandengan tangan untuk tetap melaksanakan ibadah. Saya bersama sahabat-sahabat pelaksana live streaming sebagai kelompok layer yang kedua. Sebagai kaum Lewi, pemerhati bait suci. Dan di sana dimasukkan Bani Asaf. Siapa Bani Asaf? Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah salah satu suku dari 12 suku bangsa Israel yang tidak mendapatkan hak warisan tanah. Tetapi dari ke-11 suku mereka mendapatkan berkat dan otoritas, kewenangan, mendapatkan kepercayaan mengelola bait Tuhan. Dan orang-orang Lewi adalah orang-orang yang benar-benar dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Setiap pribadi yang dipilih dan ditentukan Tuhan pasti memiliki kualifikasi, memiliki standar-standar Tuhan. Tidak sembarang kita menobatkan diri sebagai orang Lewi. Jika selera kita penuh dengan selera kegelapan, maka kita tidak termasuk dalam kelompok orang Lewi. Jika kita memiliki selera-selera glamor, kita tidak bisa mengklaim bahwa saya adalah pemikir, saya perawat, saya pemelihara bait Tuhan. Bercermin kembali kepada sikap dan keputusan pemikiran kita setiap saat, setiap hari. Tapi mari, jika status kita ditetapkan sebagai orang Lewi, satu suku yang tidak mendapatkan hak warisan tanah, tetapi mendapatkan delegasi agung dari 11 suku untuk merawat bait suci. Pegang status itu, laksanakan status itu, karena Tuhan ada di dalam setiap pikirannya, karena Tuhan, roh Allah ada di dalam setiap batinnya, karena Tuhan ada di dalam setiap pekerjaannya. Orang-orang Lewi, para imam, Bani Asaf. Siapa Bani Asaf? Kita bisa mengenal Bani Asaf. Bani Asaf, dia menuliskan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang pertama, yang ayat pertama sampai ke-10. Kita bisa mengenal siapa Bani Asaf. Saya akan bacakan agar saya dan saudara mendapatkan satu gambaran yang terang. Siapa Bani Asaf yang dilibatkan di dalam pembangunan bait suci Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat yang pertama sampai yang ke-10 saya akan bacakan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan
korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Bani Asaf adalah satu bani, kelompok, kaum yang mendapatkan tugas meneguhkan status dan jabatan Tuhan. Bahwa Tuhan benar-benar Allah yang harus disembah, Allah yang maha besar, Allah yang menguasai segala kekayaan, Allah yang menguasai setiap bidang dan ladang pekerjaan kita. Bani Asaf adalah satu kaum, satu kelompok yang mendapatkan tugas untuk memeriksa, untuk mengevaluasi kembali kehidupan kita yang berhubungan dengan pekerjaan kita, dengan mata pencaharian kita, dengan korban-korban kita, dengan apa yang kita dapatkan. Untuk lebih mudahnya, Bani Asaf di era modern ini adalah badan pemeriksa kekayaan. Badan pemeriksa keuangan kita. Apakah kekayaan dan keuangan kita adalah dari hasil yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Pembangunan bait Tuhan jangan dicemari oleh dari hal-hal yang dihasilkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Untuk era yang baru, setelah kita melampaui era kegelapan ini, kita akan masuk di dalam new era normal. New era normal, yaitu dekade normal yang baru. Kita mau melihat bait Tuhan yang dibangun oleh tangan-tangan, oleh pemikiran-pemikiran, ide-ide yang baru, oleh gagasan-gagasan yang sesuai dengan firman Tuhan. Benar-benar bait Allah yang suci, yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bani Asaf dilibatkan di dalam pembangunan bait suci. Para imam, kaum Lewi, Bani Asaf, semuanya harus terlibat di dalam pembangunan bait suci di era normal yang baru. Sesaat lagi kita akan melewati ini, Bapak Ibu Saudara. Sesaat lagi kita akan memasuki satu era baru. Era pemulihan. Tinggalkan masa lalu kita. Karena ada batas yang sudah ditetapkan Tuhan. Saat kemarin kita dihadapkan kepada ketakutan dan kekhawatiran, kegelisahan. Itulah batasnya. Dan Tuhan membawa kita, memimpin kita masuk di dalam era penyembahan baru. Masuk di dalam era kesetiaan yang baru. Masuk di dalam era peribadahan yang baru. Lebih ramah, lebih santun, lebih memuliakan Tuhan, lebih meneguhkan sosok roh Allah. Maaf Bapak Ibu Saudara. Kita harus lebih meneguhkan sosok Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai bait Allah yang baru. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan membuat sebuah batas yang masih lembut. Hanya dengan kondisi yang begini namun mengglobal. Ciri-ciri tangan Tuhan tidak bekerja secara parsial, secara global. Semua secara membumi harus tunduk kepada Tuhan. Tuhan membuat batas zaman lama dan zaman baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kita harus masuk di dalam era yang baru lagi. Bisa mungkin kita tayangkan 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya tidak bernubuat. Saya tidak meramalkan. Saya tidak berani berkata untuk masa-masa yang akan datang bagaimana. Tetapi iman saya hari ini mengatakan kita akan segera mengakhiri. Kita akan segera menginjakkan kaki kita di garis finish. Di garis akhir dari segala kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan, ketakutan, ketidakpastian ini digantikan dengan sorak-sorai. Sorak-sorai yang digambarkan di dalam Esra pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Orang tidak bisa lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, tangis kebahagiaan. Di mana tangis kebahagiaan, tangis kemenangan, tangis kegembiraan karena kita sudah menginjakan kaki kita di garis akhir, garis finish daripada sebuah keadaan yang gelap, keadaan yang membawa kita serba terhimpit karena oleh satu keputusan. Seorang imam mau mengajak yang lain. Seorang imam mau mengikut sertakan semua lapisan, semua orang untuk membangun kembali bait suci Tuhan. Pesannya, mari bangun bait suci Tuhan dengan tidak memilih, dengan tidak melakukan satu pilihan-pilihan secara manusiawi. Tetapi ajaklah semua orang agar kita membangun bait suci Tuhan. Baik dari kaum Lewi, Bani Asaf, keluarga kita, orang-orang terdekat. Bukankah Yosua berkata kepada kaum kerabatnya pada saat dipilihkan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami di ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, keputusan ini yang harus kita ambil. Jika kita harus tawar-menawar dengan yang lain, katakan, aku dan keluargaku mau membangun bait Tuhan yang baru. Jika engkau tetap dengan keadaanmu yang lama, engkau akan mendapatkan hal yang lebih pahit, akan mendapatkan yang lebih menakutkan. Tapi mari kita sama-sama sepakat, camkan dan hafalkan, aku dan keluargaku mau beribadah dengan membangun bait Tuhan yang baru, dengan membangun keadaan Tuhan yang baru di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Esra sebuah gambaran pemulihan bait Tuhan yang suci. Harus kita bangun kembali bait Tuhan yang baru. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kembali kepada 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Saya akan ulang di sini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa meletakkan dasar lain di dalam pembangunan bait suci. Demikian juga di dalam pembangunan bait Tuhan yang baru. Di dalam kehidupan saya dan saudara tidak ada dasar yang lain selain Yesus Kristus. Letakkan Yesus sebagai dasar dan kita akan mengerjakannya. Dan apabila pekerjaan kita akan diuji, apakah kita akan mendapatkan ujian? Apakah pekerjaan kita bernilai emas, bernilai kayu, bernilai permata, atau bernilai yang lain? Semuanya akan terbakar. Tetapi yang berdasarkan Yesus, walaupun terbakar, dia akan diselamatkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci? Siapa yang menghancurkan bait suci Tuhan, dia akan dibinasakan oleh Allah. Perlindungan yang sempurna di dalam oleh Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Jika kita membangun kehidupan kita layaknya satu bait suci yang baru, tidak dengan bahan-bahan yang lama, tidak dengan dasar-dasar yang lama, tetapi oleh dasar hanya Yesus saja. Dan di atas itu kita bangun kemuliaan bagi Tuhan. Karena pada saat kita membangun kemuliaan Tuhan, kita akan diuji oleh keadaan-keadaan yang baru yang akan datang, mungkin lebih ganas dari COVID-19, mungkin lebih panas dari api yang lama, mungkin lebih dingin dari keadaan-keadaan yang lama, mungkin lebih mengkhawatirkan. Tetapi jika kehidupan kita layaknya satu seperti bait Tuhan yang baru, kita tetap mendapatkan keselamatan. Dan siapa yang merencanakan kebinasaan di dalam kehidupan kita sebagai bait Tuhan, Allah yang melindungi, Allah yang akan kembali membalasnya. Pesan firman Tuhan jelas. Sesaat lagi kita akan meninggalkan keadaan ini, Bapak Ibu Saudara. Evaluasi kembali materi-materi apa yang sudah kita persiapkan untuk kita tampil sebagai bait suci yang baru, bait Tuhan yang baru, untuk kita menyiapkan satu singgasana agar Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya dan saudara, agar Tuhan yang memerintah, agar kita benar-benar diremot oleh kuasa Tuhan. Jangan seperti masa-masa yang lalu, kita diremot oleh kuasa Tuhan kadangkala, diremot oleh kuasa keadaan kadangkala, diremot oleh hawa nafsu kadangkala, diremot oleh kuasa kepentingan kadangkala. Oleh segala hal Tuhan menjadi nomor kesekian. Tapi sesaat lagi kita akan masuk zaman baru, keadaan baru, bangun bait Tuhan yang baru. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, Tuhan yang membela kehidupan kita. Esra sudah membangun bait Tuhan yang baru. Gagasan keluar dari saya dan saudara sebagai seorang imam. Ajak yang lain. Ada kaum Lewi, ada Bani Asaf, ada sanak keluarga, ada tetangga, ada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Ajak yang lain. Mari kita bangun bait Tuhan. Kehidupan yang lebih berkenan kepada Tuhan, yang berisi penyembahan, yang berisi korban, yang berisi kesetiaan, yang berisi kepatuhan, yang berisi ketundukan kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Bani Asaf. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Allah adalah pemilik segala keadaan. Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka dari itu tunduklah kepada Tuhan di era, di zaman kehidupan normal yang baru. Jangan pernah bimbang bahwa kehidupan normal yang baru segera akan kita dapatkan. Tanggal dan bulannya saya tidak tahu, tetapi percayalah, jika tanggal dan bulan itu pun terlewati dan kita tidak merasakannya,
secara prosedur manusiawi. Ada roh Tuhan yang sudah membuat saya dan saudara baru masuk di dalam era yang baru. Masuk dalam kehidupan yang baru. Kita sudah diubahkan sebagai bait Tuhan yang baru. Untuk kita masuk, untuk kita dipersiapkan hidup di dalam kebenaran dan berujung kepada kekekalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Roh Kudus yang sangat setia, Allah yang sudah mengingatkan kembali kepada kehidupan kita, bahwa sesaat lagi kita akan menginjakan kaki kita di garis finish. Akhir dari segala kekhawatiran, akhir dari segala kegelisahan, akhir dari segala rumor-rumor yang menakutkan, akhir dari segala intimidasi dan tekanan, akhir dari segala teror-teror keadaan. Kita akan segera menginjakan kaki kita di garis finish. Dan kita akan memasuki keadaan yang baru. Tanggal, bulan, dan tahun kami abaikan. Karena kami percaya kami tidak butuh tanggal, bulan, dan tahun. Yang kami perlu adalah keadaan kami sudah diubahkan menjadi bait Allah yang baru. Menjadi bait suci yang baru. Seperti yang Esra bangun. Bait Tuhan yang baru. Ada gagasan dari para imam. Ada seruan dari para kaum Lewi. Ada Bani Asap yang mengingatkan. Kepastian Tuhan itu ada. Kepastian penilaian Tuhan itu ada. Kepastian Tuhan itu memiliki segala sesuatu ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati. Para pemirsa di rumah yang memperhatikan live streaming ini pun sudah diberkati. Siapkan hati kita untuk era bait suci Tuhan yang baru. Zaman kehidupan normal yang baru. Kita tidak akan lagi mengulang kesalahan kita di masa-masa yang lalu. Kita akan tunduk dan taat kepada kuat kuasa roh Allah yang sudah memberikan peringatan dan batas. Batasnya lembut. Batas itu lembut sekali. Batas itu manis sekali. Karena bila itu kita abaikan, ada batas yang lebih panas, ada batas yang lebih menyakitkan, ada batas, ada zaman sebagai pembatas yang mungkin lebih membuat kita sakit. Tuhan ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kami siap memasuki kehidupan normal yang baru dengan tuntunan kuat kuasa roh Allah. Dan hamba-Mu berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Yang memiliki pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan. Yang memiliki pemimpin-pemimpin yang taat kepada Tuhan. Yang memiliki pemimpin-pemimpin yang selalu berdialog kepada Tuhan. Sehingga setiap hasil keputusan kebijaksanaannya mencerminkan ada kelemah lembutan hati Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus firman-Mu ditanamkan, ditumbuhkan, diteguhkan dan dikokohkan dalam hati jemaat Tuhan dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya jemaat Tuhan, para pemirsa yang hadir di dalam ibadah live streaming ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus yang kedua yang kita laksanakan lewat live streaming ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan agar perjamuan kudus ini menjadi kekuatan untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa yang memisahkan kita, yang memberi jarak di dalam kehidupan kita. Roti dan anggur, perjamuan kudus, kita pegang bersama-sama kepada para pemirsa, Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi, Jemaat Tuhan GPD Resenda Karawang yang saat ini melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita sepakat pegang cawan anggur tubuh Yesus di tangan kanan kita. Dan kita akan angkat disertai dengan doa. Doa yang memohon kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan kekuatannya, menghapuskan segala belenggu kekhawatiran, ketakutan, dan membebaskan kehidupan kita dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang sangat setia dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami melaksanakan lagi perjamuan yang suci sesuai dengan arahan firman-Mu Tuhan. Persekutuan yang kudus bersama dengan tubuh dan darah Yesus yang menghapus dan menebus segala dosa kehidupan kami, agar kami bisa terbebas dari belenggu dosa, belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, dan belenggu penyakit. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus saat ini adalah perjamuan yang disertai dengan kekuatan Allah, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Inilah kami umat-umat-Mu siap bersekutu di dalam perjamuan kudus ini. Bersekutu dengan tubuh-Mu, dengan roti perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu dengan roti perjamuan kudus ini sebagai tubuh Yesus yang terpecah di kayu salib, menghapus segala dosa, menebus dosa, dan membawa kehidupan kita kepada perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama sebagai persekutuan yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan anggur perjamuan kudus sebagai darah Yesus. Darah yang tercurah di kayu salib. Darah yang suci itu tercurah di kayu salib. Menebus dosa, menghapus dosa, mengangkat segala penderitaan, menggantikannya dengan sukacita. Kembali lagi kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengangkat cawan anggur perjamuan kudus sebagai darah Yesus, disertai dengan doa dan seruan serta permohonan kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk persekutuan ini, untuk perkenanan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya menerima penghukuman, Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela turun ke dunia, menghapus dan menebus dosa kami Tuhan. Melalui curahan darah-Mu di kayu salib, dosa kami diampuni, dosa kami ditebus, dan kami dilayakan untuk bersekutu dengan Engkau. Untuk kami dapat melangkah kembali di dalam jalan kebenaran dengan tuntunan Roh Allah sampai menuju kepada keselamatan yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersekutu dengan cawan anggur perjamuan kudus sebagai darah Yesus ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu dengan cawan anggur perjamuan kudus sebagai darah Yesus. Satu perjanjian kehidupan yang baru dimeteraikan oleh darah Yesus di kayu salib. Di kayu salib itu dosa umat-umatnya ditebus dan dihapuskan, dan dibawa kepada kekuatan untuk menempuh jalan kebenaran sampai kepada keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat cawan anggur perjamuan kudus ini dan kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Karena salibmu sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Sanggup membuat kami tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus hari ini. Untuk perjamuan kudus saat ini Tuhan. Kami merasakan ada aliran kuat kuasa mujizat Tuhan. Sudah terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga para pemirsa. Para penonton yang hadir di dalam ibadah live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu saja aku hidup. Karena salib-Mu saja aku menang. Karena salib-Mu Tuhan, Engkau sanggup melakukan sesuatu mujizat di dalam kehidupan kami. Kami pulih, kami kuat, kami menang. Dan kami mau melanjutkan kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam pelayanan GPDI Karawang Resinda, kami persilakan untuk melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara berkenan untuk memberikannya secara langsung, dapat menyerahkan kepada Bapak dan Ibu Gembala di Pastori dengan menuliskan keterangan persembahan atau perpuluhan. Dan untuk dana kasih, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyerahkannya secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan tetap mengikuti ibadah online setiap hari Minggu jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri.
Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah melaksanakan perjamuan kudus dan sesaat lagi kita akan mengakhiri ibadah live streaming ini. Sebelum saya berpamitan kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa yang berada di rumah melalui televisi, melalui handphone, saya pun ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Saya ingin sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kita yang merayakannya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah live streaming ini dengan doa berkat, doa penutup. Siapkan hati kita, seluruh keberadaan kita dengan sebaik-baiknya untuk menerima doa berkat. Berkat untuk kita dapat melanjutkan kehidupan kita di masa-masa, di waktu-waktu yang akan yang datang dengan tuntunan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Roh Kudus yang sangat setia, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami datang lagi kepada Engkau dengan tersujud, dengan tersungkur menyembah, dan ikrar iman kami pada saat kami sujud menyembah Engkau. Tidak ada Tuhan yang lain di dalam hidup kami, tidak ada Allah yang lain di dalam hati dan batin kami. Hanya ada Yesus yang kami kenal sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat yang rela meninggalkan tahta surgawi, masuk di dalam kehidupan kami, mengenalnya, mengetahuinya, dan Engkau mau menderita, mau mengetahui kegelapan-kegelapan kehidupan kami, dan Engkau mengambil keputusan. Engkau mau ikut campur di dalam kehidupan kami untuk menyingkirkan, untuk menghancurkan segala kuasa-kuasa kelemahan, kuasa-kuasa dosa, kuasa kelalaian, kuasa kealpaan sebagai manusiawi, dan Engkau turun dalam kegelapan kematian. Pada hari ketiga Engkau bangkit dan Engkau naik ke dalam surga, dan pada saat Engkau naik ke dalam surga, Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang kembali di dalam roh Allah untuk memberikan kekuatan agar kami mampu berjalan di dalam kehidupan ini dengan tuntunan Roh Kudus, dengan tuntunan Parakletos itu. Terima kasih Tuhan, roh kebenaran itu sudah ada di dalam setiap relung kehidupan kami, sehingga kami tidak akan tergelincir lagi karena Engkau memegang tangan kehidupan kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami memohon berkat dari Engkau bagi jemaat Tuhan GPDI Karawang Resinda, bagi mereka yang berada di rumah, yang berada di dalam aktivitas-aktivitas, yang berada bersama keluarga-keluarga, yang saat ini ada di rumah, dihadapkan kepada berbagai kegiatan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan GPDI Karawang Resinda. Sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus yang sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau, menyertai engkau, menyembuhkan engkau, mengokohkan dan meneguhkan kehidupanmu. Berkat Tuhan melimpah atas engkau, kesehatan, pemeliharaan, menghindarkan engkau berjumpa dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi engkau akan senantiasa diberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, sampai keturunan-keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat itu tercurah hanya bagi engkau saja. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin.